Ayo. B. Milih presiden sesulit milih pacar nggak sih? Karena saya melihat teman saya lama sekali. Coba jawab, Be. Jawab dulu. Jawab, Be. Milih presiden sesulit milih pacar nggak? Enggak sih, gampang lah. Oh berarti kayak udah tahu pilihan presiden. Suka nggak timing. nyaut tadi. Terlambat anjing. Dia nyaut dulu. Tapi kayak udah tahu mau pilih siapa? Belum. Belum tahu, tapi ya kan cepat aja ini. Lagi bentar kita harus milih kan. Betul. Terus kalau Udah ada milih pacar sama milih presiden, bedanya milih presiden ada deadline. milih pacar? Ada deadline. Oh gitu. Iya kan? Enggak, pertanyaanku bukan soal deadline gak deadline, sulit gak sulit. Oh. Sulit gak milih pacar? Sesulit milih presiden gak? Kalau harus milih kali ini sulit ya milih presiden, sama kayak sulit Milih pacar. Pacar. Tunggu, milih ini kayak gimana ya? Kalau milih udah ada pilihannya tuh ya bingung. Kalau belum ada yang dipilih ya enggak. Enggak dong, Nggak anggaplah pikiran. Ki punya pilihan. Si ini. Sulit gak menentukan? Kalau kayak sulit sih. Hah? Kayak aku sulit deh kayaknya. Oh gitu. Sulit. Kriteria Cia terlalu tinggi gak sebenarnya? Pada akhirnya gini man, kayak harus nurunin standar tuh. Sama kayak kita milih presiden, kadang tuh kita harus nurunin standar Nggak, tunggu kita. semua kayak ini. Emang tadi harusnya aku buka aja tadi. Aku pengen banget nyerang ini. Nggak, soalnya kalau menurutku pada akhirnya kita milih pemimpin, entah itu presiden, legislatif, kepala daerah. Kita nggak bisa naruh standar tinggi-tinggi. Oh. Karena toh juga Oh dia iya. manusia biasa juga. Keren juga nih. Nah sama kayak milih pacar. Aku ngerasa kayak menaruh standarmu terlalu tinggi. Makanya mungkin kayak nggak ketemu-ketemu. Sama seperti milih paslon, Betul. nggak perlu ribet-ribet lah. Nggak usah standarnya tinggi-tinggi. Ingat aja kalau mereka tuh manusia biasa. Shout out untuk Aldi dan Agatha. Ya. Terima kasih rumahnya. Yeay. Kalau boleh kita kunjungi. Dan Diki di sana Betul. yang tambahin foto-foto kita. Salah kok Mario. Tapi Ini kesel nggak? berfungsi dikit ya. Ini loh, aku punya kutipan Hah? dari Romo Magnis Suseno. Orang main rambut Ese. putih itu ya. Betul, yang orang Belanda. Solo. Tidak dong. Oh, iya. Dari mana? Boleh dia. Belanda gak sih? Belanda kayaknya. Belanda. Romo Magnis itu ya. Pemilu itu bukan memilih yang terbaik, tetapi untuk mencegah yang terburuk berkuasa. Wih, benar banget tuh. Benar banget. Kayak udah ketemu yang terburuk. Dari tiga ini kayak menurut ada Saya yang rasa, terburuk. saya rasa formal banget anjir saya rasa. Kalau menurutku di antara tiga ini aku udah tahu yang paling buruk. Oh. Terus Dan kemudian kenapa itu nomor? jangan dong. Hai, halo. Cenayang Ini deh, cuma ini cenayang. merahnya nih Manchester ya guys. Bukan Tapi banteng yang powerful itu. tapi panahnya tiga nih. Loh, kok nyebut? Tapi panahnya tiga nih. Oh, iya. Trisula Oh, iya. kan Iya, iya. tiga. Nyebut. Makanya namanya Trisula. Oh, gitu. Kalau dua sula. Oh gitu. Kalau satu? Wah bingung. Aku pengen presiden cuman kayak berbahaya deh. Iya. Apa? Enggak usah lah. Tinggal diedit Kayak ini. nyebut tadi banteng. Minuman maksudnya. Enggak. Oh ya, red. Itu Minuman. biru dong. Oh, Tapi kalau merah Kan banteng. Minuman kan. Minuman tapi kan. merah banteng. selain enggak, ini maksudnya enggak memihak ya. Tapi kalau merah emang nomor 3 banget ya. Ya betul Selain kan. partainya merah, Pak Ganjar pun pendukung Manchester United ya. Betul. Jadi Ya. dia totalitas Ya. sama merahnya. Kelihatan sih udah siap dibully ya. Jadi nyantai banget di Betul. Udah terbiasa dia. Karena kalau di medsosnya Pak Ganjar dibully dia bisa ngebales. Kalau kalian perhatiin ya. Aku sering Oh kalau menurutku yang lebih sering ngebales-balesin dengan balasan nyantai itu Gibran malah. Oh ya? Iya. Soalnya yang muncul di TL ku kebanyakan Pak Ganjar, mungkin karena yang ke follow buzzernya Pak Ganjar ya. Iya kayaknya. Soalnya arahmu ke sana kayaknya. Kayak stalking dia. Aku nggak rasa sama. cuman komikanya kebetulan. Oh komika yang ke follow banyak Ya. yang 03. Ah. Aku justru komika yang tak follow banyak 01. Oh gitu. Semua berat ke 01. Kok Gibran Gibran? Wow. Entah kenapa tapi aku follow Gibran soalnya. Oh follow Gibran. Aku nggak follow. Aku sama sekali nggak follow politisi sama sekali. Nah, kalau di TikTok aku follow Pak Ganjar. Oh gitu. Soalnya dia suka bikin bercandaan-bercandaan tentang MU. Follow. Oh iya. Atas loyalitas sesama fans Manchester United. Cuman Iya. sebatas itu. Ya.
So aku kan nggak follow Pak Anies juga, Pak Prabowo aku nggak follow. Soalnya kalau Gerindra pun yang balas kan Pak Jerry Hendrik ya. Oh ya betul. Jadi karena aku pernah sempat kali berapa kali lewat di TL, emang Pak Ganjar suka ngebalasin orang-orang yang Komen-komen. komen cerita-cerita dia lah, tapi dia balas dengan menurutku ini entah dia yang cerdas atau tim di baliknya dia. Ya sama kayak Gibran. Gibran tuh juga ngebalesin dengan kocak-kocak. Ah iya. Menurutku itu Gibran lagi kan, karena Iya. Gibran kan lebih bahkan waktu dia masih jadi wali kota tuh lebih kocak dia balas-balasin komentar warga-warganya. Iya, ternyata beda orang, beda TL, beda Ya, yang muncul ya. algoritmanya kan beda-beda, Iya. tergantung siapa yang sering like gitu. Jadi aku bisa ngelihat arah pilihanmu nih. Oh kok gitu? Kira-kira kemana Chan? Hah? Kira-kira kemana? 01. Emang kenapa 01? Babe kan caimin banget. Kenapa Suka cengeng? selepet sarung. Selepet sarung dong. Aku mau lanjutin ngeri lagi. Iya, tapi kayak udah mantap mau milih siapa? Kalau aku pribadi sih Ini udah. hari ini tanggal 4 Februari ya. Iya. Lagi 10 hari lagi. 10 hari lagi. Mungkin akan tayang tanggal 12 Februari ya. Amin ya. Ya sebaiknya. Editor aman. Dan mungkin tayang 10 hari sebelum. Tapi kayak udah matang mau milih siapa. Aku udah tahu sih mau milih siapa. Aku masih ragu milih antara dua. Oh, jadi kayak udah menemukan yang terburuk. Udah. Gampang sih milih yang terburuk. Tapi itu pada akhirnya soal perspektif. Aku sih kalau kayak gimana cara menentukan yang terburuk? Perspektif juga. Perspektif tuh gimana Kelihatan maksudnya? kamera lagi udah tahu Enggak masih tak apa-apa keluar. makan aja. Kayak sapi mau mabiak bang. Waduh, rumput banget. Dikunyah dikeluarin lagi. Emang ya? Ya sapi kan gitu kan? Iya. Ibu-ibu juga gitu kok. Ke anak bayi. Jadi maksudmu ibu-ibu tuh sapi? Enggak dong, dia yang bilang bukan aku. Tapi ada ibu-ibu yang nggak sapi. Hah? Kuat juga. Apa? Ibu Siapa? itu. Oh, Aduh ngeri. Jangan dah, katanya jangan dibully. Ya jangan dibully, dia punya lawyer banyak loh. Dia punya Apalah lawyer. kita ini yang tidak punya power apa-apa. Kita ini nggak punya nomornya Pak Hotman. Kok gitu ketawanya? Kayak bisa nyari ini ketawa yang lebih bagus. kayak suara ketawa tapi frekuensi hantu loh. Ya, Tulisannya agak horor ya. Tunggu, perspektif ini menarik. Perspektifnya gimana? Kalau aku menilainya secara pribadi, aku menentukan Pribadi? Iya, personal banget. Aku menentukan pilihanku dari dulu. Dari aku pertama kali milih tahun 2014 kalau nggak salah. Enggak deh, 2009. Kan kita udah bisa nyoblos tuh. 2009, betul. Kayak harusnya 2009 juga, kita seumuran. enggak sih, beda Terus sih kan- kalian berdua nyoblosnya. Kayak aku Iya gak ikut dong. pemilu. Aku ingat pemilu tuh pas 2014 kayak. 2009. Aku 2009 kayak masih gampang Tuh, lah. telat Aku mah dia udah- Chan, telat dia emang Masih- Chan. Kok Kayak bisa? 2019, 2009. Iya. Dia 2014, Emang- telat emang Chan. Emang Kok sih bisa? Kan Telat seumuran nyoblos anjir. emang. Asik. Emang sih gagal maut nih. Oh ya halo. Jangan kesana banget dong arahnya. Yuk. Pacarku nanya terus kapan tayang nih, takut dibahas. Aku bilang enggak belum tayang. Dicek terus Bagus tiap ya, hari. bagus Enggak ya. belum tayang. Aku langsung sumpah bahas game episode sebelumnya. Enggak. Ci pasti ngomongin Cang. Enggak ada. Aku bilang. Dia gak nyoblos mungkin, dia gak dorong. Nah, itu maksudnya. Itu Pakai yang apa? aku bilang Pakai telat. berat tumpul. Itu yang aku bilang telat dia Chan. Kayak duluan Nggak, tapi daripada emang- dia. Seingatku sih pas Pak SBY Aku milih Pak SBY dulu aku. Pak SBY itu seingatku gak nyoblos sih. Oke, 2009 Pak aku SBY milih. sama Sangat siapa gampang waktu itu tuh ya? di usiaku itu Hah? ya untuk Pak memilih. SBY sama siapa? Yang pertama SBJK. Enggak, yang lawannya. Mega Pro. Oh Pak Prabowo sempat ya Iya wakil ya. betul. Itu Oh, ini sempat. pertamanya. Iya. Kedua kayaknya Pak Bro ya. Itu yang Nggak, pertama. Pertama kayaknya tuh. Pertama 2009 Pertama ya. yang Oh iya sama betul. Ibu Ya, Mega Pro pertama dia. Selanjutnya Thunder dong. Honda. Wow. dong. Ya kan Mega Kocak Pro nih, sana. lagi dong, lagi setelah Thunder. Honda. Fiction. Setelah Fiction. Tison. Terus aja sampai kesebut semua motor kopling. Mungkin nanti selanjutnya Royal Benfield nanti ya. Berat banget enggak? Siapa tahu ada keluarga kerajaan dari keraton yang mau ini Yang maju? Royal Benfield. Enggak bisa sih kayaknya. Bisa ya? Mega Pro 2000 9. ya. Kenapa? Kayak punya Pak SBY ya? Aku SB zaman itu. Kan udah lewat juga kan. Iya iya. Apa yang kita mungkin flashback ya? Ya. Kenapa kayak beli Pak SBY waktu itu? Karena militer. Oh militer. Kenapa kayak suka militer?
nggak tahu, aku ngerasa yang aku tidak mengesampingkan yang non militer ya, tapi pimpinan militer itu emang dalam sebuah negara, menurutku nih pribadi banget ya, ini opini aja, lebih bagus dipimpin oleh militer. Orang berpikir ini perspektif lagi, bisa didebat juga, otoriter tuh nggak bagus, tapi lihat otoriternya dulu. Oke. Nggak semua otoriter tuh jelek, Ya, ya. tergantung pemimpin otoriternya. Nggak semua otoriter itu buruk. Presiden Filipina yang berhasil bebasin satu daerah yang dikuasai teroris tuh, itu Siapa? otoriter pemimpinnya. Aduh, yang Duterte tuh yang Duterte. Duterte kan Yang- otoriter. Teroris harus tembak mati di pinggir jalan, narkoba. Itu keputusan otoriter. Nggak bisa negara yang HAM kayak kita. Mana kita bisa di jalan dibolehin Iya, nembak, iya. Indonesia nggak boleh. Tapi menurutku otoriter seperti itu perlu. aku udah tau kayak pilih siapa nih. Enggak ke situ arahnya. Enggak. Enggak. Oh, Enggak. oh kenapa enggak nomor itu? Menjebak pertanyaan Cibastet. Ya 2009 aku SBY. 2000 berikutnya, periode berikutnya pas SBY sama Budiono. Pak Terus Budiono ya Prabowo sama Hatta Rajasa. Oh, ya. Aku SBY lagi. Perhara ya. Oh, enggak dong. Prabowo Hatta Rajasa Perhara gak sih? Enggak, perhara rumah tangga anjir. Prabowo sama Apa tuh? Yudhoyono. Sama Kan Mega ini Pro. Pak siapa? Ya aku mungkin Siapa SBY waktu itu sama siapa? Pak Budiono. Pak Budiono. enggak itu Prabowo mungkin sama plesetan kali ya. Hatta Soalnya kan Rajasa. Mega Pro ya. Iya, Mega Pro. Ya. Selalu pakai Pak- ada singkatannya. Pas Prabowo itu mungkin orang plesetan kali. Semua. Perhara ya. Enggak, apa ya, Prabowo Hatta ya? Ya udah enggak usah lah bahas. Ya, lupa. Ujung-ujungnya kayak plesetan gitu. Iya. Enggak. Wota. Waduh. Ntar, Wota nah, belum ada. Sekarang Prabowo. perspektif. Yang sekarang kita pilih personalnya ini Personal banget. Kalau aku nyebutin alasan ya, Ki udah bisa langsung tahu siapa yang aku pilih. Enggak. Siapa yang aku nggak pilih? Personal ini apa nih? Dia dalam memimpin atau dia sebagai pribadi Dia sebagai pribadi. sehari-hari gitu? Berarti di luar cara dia memimpin sebuah. Oh, kan kita melihatnya secara keseluruhan atas kemampuan dia memimpin. Berarti pernah memimpin. Ketiga-tiganya pernah memimpin dong. Gubernur Jakarta, Gubernur Jawa Tengah, Menhan. Aman. Gak bisa dijebak, aman. Jago, yuk bisa. Oh. Menhan memimpin? Kementerian Pertahanan. Oh bukan dipimpin presiden ya enggak ya? Ya, tapi kan dia mau memimpin Kementerian Pertahanan ya. Oh sama sih gubernur juga dipimpin sama presiden. Ya, dipimpin presiden juga. Aman. Acan aman. Tapi ini kan menurutmu memimpin sebuah negara harus pernah memimpin sebuah daerah? Enggak mesti. Nggak mesti. Kualitas kepemimpinan menurutku nggak bisa kayak nilai dari situ. Nggak bisa. Kayak sepakat nggak orang kayak Najwa Shihab tuh bagus? Belum tentu. Bagus untuk Nggak, secara apa yang dia jalani selama ini. sebagai wartawan ya. Ya sebagai wartawan Iya. bagus kan. Tapi bukan berarti bahwa kalau misalnya nggak dikasih suatu saat nggak dikasih kesempatan. Anggaplah janganlah presiden ya. Kan banyak yang pengen dia jadi ketua PSSI. Dia paham sepak bola, dia fans Arsenal. Anggaplah dia jadi ketua umum PSSI. Apakah dia nggak punya kemampuan memimpin daerah Iya, iya, atau kebanyakan kan ketua PSSI ya batu loncatan dia jadi kepala daerah. Koruptor gak sih? Bangke jangan dong. Tidak dong, Pak Erik bagus, mantap. Oh ya, sekarang kan Pak nggak Erik. ya. Sekarang Bagus. sekarang, Indonesia oke. sekarang kan perubahan. Ya Ya, perubahan. Perubahan. Aduh. Pokoknya kalau aku tim Sintayong stay. Iya benar. Oh, gitu. Sintayong Kayak stay out. Oh, Pas kayak dah. tim World Cup nggak? Hah? Tim World Cup under 20 nggak? Makanya aku sebutin ya nggak apa-apa. Makanya aku pilihanku personal. Aku nggak suka pimpinan yang menggagalkan mimpi anak-anak muda memilih oke. Piala Berarti Dunia. Richard satu ya. Udah out satu dah. Oh berarti 2 B, sisa 2 nih B. Oke Richard satu berarti ya. Dari awal emang gitu. Kenapa? Dari awal emang gitu Udah Richard. coret 1 berarti dia. Udah coret satu. Dari awal yang itu dah B berarti. Sangat mudah. Ya aku langsung jujur aja. Aku personal milihnya. Intinya sih nggak pengen memihak, cuman karena aku pun mungkin tahun ini ya Mbak, aku bakal berpikir untuk memilih gitu. Gini, Karena- kalau menurutku boleh Ci golput, tapi Ci tetap datang ke TPS. Robek surat suaramu. Maksudku gini, kemarin aku pun Ya Cang memilih, mau kayak gitu juga sih. memilih Iya betul. pemilu yang 2 pemilu terakhir tuh aku memilih, tapi nggak terlalu berpikir yang keras gitu. Tapi kalau Siapa yang Ci pilih? nggak usah lah, Aku tadi dijawab ya. Enggak jawab ke. kayak nggak jawab Bang Ki. Jawab dua yang Ya terakhir. Pak SBY. SBY juga.
Iya. Maksudnya kalau Ki jawab yang dua terakhir kan ketahuan siapa Ki pilih. Oh kalau 2 terakhir kita juga. Enggak. Dua terakhir kan Kalau kau jawab maksudnya Hampir blunder kawan. Tapi bukan berarti aku milih partai itu lagi, enggak juga. enggak juga. Maksudnya benar ini ya aku cuma bilang juga makanya dua pemilu terakhir tuh ya gampang gitu memilih. Lebih ke apa ya? Sangat-sangat lebih ke suka-sukaan aja. Tapi kalau pemilu yang sekarang, aku lebih berpikir keras, siapa yang mau tak pilih? Aku di tempat aku kerja tuh anak-anak udah pada punya Tapi pilihan. paling enggak Kay udah nyisain 2 kan, karena Kay udah tahu Ya. siapa yang terburuk. Aku udah nyisain 2, udah nyoret 1. Tapi pemilu kali ini jadi lebih berpikir kritis aku. Ya mungkin karena kita udah tambah dewasa dan Ya, kita udah mungkin. menjalani 10 tahun kan, udah dalam tanda kutip agak melek politik. Iya, iya. Kalau teman-teman lihat sempat di sosmed mungkin lewat ya. Videonya Sarukan bandingin kita milih presiden sama milih beli barang-barang pribadi kita loh. Saat kita beli sesuatu elektronik mungkin kita akan milih spek apa. Tapi saat milih presiden kita kayak melupakan semua itu cuma asal coblos aja gitu. Iya, betul. Harusnya Ya. nggak boleh kayak gitu. Harusnya kan kita melihat ini Speknya mana sih yang juga. cocok untuk negara kita ini. Ya makanya aku bilang, aku sepakat sama, aku kan memilih ini berdasarkan apa yang dibilang sama Panji juga. Panji kan bilang, Yang kemarin mah dokter itu. Yang nggak tahu, podcastnya. aku nonton di vlognya dia bilang, milih presiden tuh harus personal. Personal. Sama dengan yang dibilang sama Sujiwo Tejo juga. Sujiwo Tejo tuh udah nggak suka lagi orang milih presiden tuh nyari yang presiden yang rela berkorban demi bangsa dan negara. Gak ada di antara mereka yang akan rela berkorban demi bangsa negara. Tidak satupun. Tapi pilih satu alasan yang istilahnya personal buat kita. Kayak sesimpel tadi aku bilang, aku suka main bola, aku gak sepakat kalau dia gagalin Piala Dunia. Sesimpel itu. Misalnya. Oke. Jadi emang kembali lagi ini bukan soal mendukung siapa-siapa, Ya, itu siapapun. pilihannya harus personal. Ini lebih Soalnya kebanyakan gini no, kalau di grup keluarga ya, aku nggak tahu kalau kalian gabung-gabung di klub keluarga juga ya. Aku di grup-grup keluarga tuh udah mulai kayak ada yang dukung A, ada yang 01, 02, 03. Itu tuh fokusnya tiap hari itu bukan ngebahas kenapa kita harus pilih yang dia mau atau yang dia ngefans. Tapi ngebahas kejelekannya gitu. Misalnya Pak Ganjar yang dibahas terus adalah dia datang dari partai ini yang sudah berkuasa 10 tahun, saatnya ganti gitu. Yang dibahas dijelek-jelekin, maaf ya, si ibunya lagi, ininya lagi. Terus kemudian yang 02 yang dibawa-bawa kasus 98 lagi. Yang 01 yang dibawa-bawa soal isu SARA. Itu tendensius itu. Tendensius sekali kan. Jadi kayak kenapa orang-orang fokus ke kejelekannya gitu loh. Kayak fokus ke sebenarnya harus kayak baca tuh dia bikin apa. Dan itu kayak suka nggak bikinnya yang dia bikin. Kayak dulu waktu aku pribadi ya, kenapa aku milih Pak Jokowi di periode kedua setelah dia periode pertama, karena dia fokus pembangunan infrastruktur konsisten. Nah buat aku walaupun dicerca ya. betul, yang aku dari timur itu suka karena jalan-jalan tuh dibangun, jembatan, akses yang dulu aku pulang kampung sebelum zamannya Jokowi tuh aspalnya jelek, belum ada aspal lagi, masih jalan berbatu tuh di NTT tuh di daerahku tuh. Tapi begitu ada presiden, pembangunannya udah sampai ke sana. Bahkan dia ngebangun Papua jor-joran kan. Jadi orang bilang, ya karena aku nggak tinggal di Papua, ya aku di NTT, aku merasakan yang dia rasain. Ini ini kemarin bukan mendukung Pak Jokowi ya, tapi Bukan. aku pernah dulu bapakku tuh ngerjain proyek jalan di timur ya. Itu ngebelah gunung. Dan sebelum jalan tuh jadi, itu benar-benar jalan tuh yang cuman seiprit, ini gunung nih. Kayak gunung-gunung longsor di Tabanan tuh lah. Jalan cuma seiprit, bawah tuh udah jurang Ten. Cool. Bisa 2 mobil, Maksudnya- atau harus gantian. Mobil cuman sangat-sangat, Hati-hati harus. udah pokoknya. Jadi drivernya harus dekat banget sama Tuhan ya. Ya pokoknya. Kalau jarang berdoa sih Aku terguling tuh. cuma pengen bilang, bukan berarti di daerah kita nggak berarti, di tempat lain tuh nggak. Itu berarti banget loh di daerah timur. Makanya aku bilang, pilihlah personal gitu loh, yang benar-benar kayak ngerasa programnya dia itu bermanfaat buat ke secara personal gitu loh. Contohnya gini, kayak suka bingung makan siang apa. Pilih presiden yang kalau nggak salah ngejajiin makan siang gratis. Iya. So Kalau kayak siang-siang bingung kan mau Gojek apa, pilih aja presiden yang Ya, janjinya ngasih makan siang gratis.
Atau kayak guru misalnya. Terus dia bilang kan nanti guru-guru dapat ini. Ya pilih aja itu gitu loh. Nggak usah lagi milih yang kayak aku mau presiden demi bangsa dan negara. Atau aku nggak mau presiden ini karena dia punya kasus 98. Aku nggak mau presiden ini karena dia datang dari partai ini. Aku nggak mau. Jangan kayak lihat keburukannya loh. Baca tuh program-programnya apa. mereka. Terus kayak lihat yang mana yang kayak suka dan masuk sama kayak. Ya. Terus kayak kejar dah tuh. Ketika kayak udah pilih dia dan ternyata dia menang, kayak awasi dah programnya tuh dijalanin apa enggak. Ini menarik sih. Soalnya kalau yang kita ikut pemilu yang 2 kali terakhir itu emang isinya black campaign aja. Makanya aku Saling bilang, menjatuhkan. kalau saling menjatuhkan kayak gitu, jadinya kayak kualitas kita tuh kayak gitu loh. Orang selalu berbilang kayak kualitas pemimpin kita yang kita dapetin itu citra dari kita. Ya. Semua presiden yang kita dapetin dari dulu adalah citra kita. Kenapa orang bilang Pak SBY itu suka pencitraan ya? Di beatnya Panji kan bilang, loh kita loh bangsa pencitraan. Kita apa sih yang kita nggak flexing? Nggak kita semua ya, tapi sebagian besar masyarakat Indonesia Iya. gitu. Kalau punya mobil baru di foto, di posting. Iya. Kalau dia makan nasi sama teri nggak mungkin diposting cu. Iya. Pak SBY apa nih flexing? Katanya kan presiden yang suka pencitraan kan. Zaman itu kan Pak SBY kemana? Ingat nggak dia dulu naik ojek, Oh ya? belusukan? Ya, aku Berarti ngikutin. Pak SBY juga belusukan ya? Ya, Sama kayak Pak Jokowi dong? tapi Berarti mahal zaman itu dibilang pencitraan. Makanya seru kan begitu zaman Pak SBY selesai, zaman Pak Jokowi itu udah Belusukan. dibilang lagi bukan pencitraan, Pencitraan. tapi diganti namanya jadi belusukan. Ah. Padahal ingat nggak yang dulu Pak Jokowi dipilih jadi presiden gara-gara turun ke gorong-gorong bersihin Iya. ini? Itu kan ikonik banget. Orang jadi suka, oh nih presiden yang mau Di kerja. zaman sosmed lagi baru-baru. Baru-baru naik. Oke ya. Makanya kan pas. salah satu beatnya komika, aku nggak usah sebut namanya, dia bilang, ya ini dah kita gara-gara dulu karena dia kesal sama Pak Jokowi ya mungkin beberapa kebijakan terakhir udah dia nggak suka, dia bilang ini dah dulu kalau kita milih presiden tuh yang gara-gara dia masuk ke gorong-gorong bersihin gorong-gorong. Itu nyindir kan gitu. Ya, ya. Tapi pada akhirnya kayak harus memang milihnya personal. Atau gini deh, kayak milih Pak Sesuai Ganjar kebutuhan- karena dia sesuai fans. kebutuhan Ya, kita atau ya. sesimpel gini, nggak tahu kayak mau milih apa. Ya udah pilih aja Pak Ganjar karena Karena sesama fans MU. Simple. Simple cu. Ini buat yang milih ini trik ya? Oh enggak. Itu Episode kemarin. programnya itu bisa dibaca di mana, Chan? Info-info. Google aja. Google aja. Cuman nggak aja. menarik menurutku kalau kita membaca ya. Maksudku Ya memang sih ngawang lah. Dalam tanda kutip terkesan- ngawang gitu. apa sih kalau di kertas itu kayak bikin apa ya? Surat bikin tugas akhir mungkin ya. Itu sesuatu yang nggak berarti gitu menurutku. Ya cuma sekedar tulisan yang udah diketik aja. Ya betul. Bukan sesuatu yang pengen kita kalau kayak orasiin apa yang pengen kita capai. Itu berbeda dengan suruh aku baca itu menurutku. Ya makanya kan aku jujur ya, aku nggak pernah nonton debat yang diadain KPU ini. Aku juga belum pernah, cuman lihat Aku selalu nonton kalau yang ngadain tuh Najwa Shihab. Oke. Oh yang Ya, karena ini faktanya semua pertanyaan yang disusun sama KPU itu dan apapun tuh udah di briefing sama tim sesnya masing-masing. Udah Dia bertahu dikasih ya. tahu ntar si ini tanya ini nih ya, Tahu tanya ini, jawabannya. tanya ini ya, supaya mereka ini kalau Najwa Shihab kan enggak, dia lempar langsung pertanyaannya. Oke. Karena wartawan yang bertanya. Iya, iya. Makanya makanya banyak yang minta petisi kan, udah nggak usah KPU yang ngadain, biarin Iya, iya, Najwa benar. Shihab dan narasinya yang bikin debat. Iya, iya. Lihat nggak cara-cara dia nanya waktu sebelum zaman-zaman debat itu kan dia undang satu-satu kan Ya. ke acara narasi itu, Iya. terus dikasih pertanyaan-pertanyaan yang menyerang. Itu baru cara bertanya. Jangan kasih Dan pertanyaan akhirnya yang ada yang istilahnya kepancing. angkat dia. Hah? Akhirnya ada yang Ada yang kepancing emosi akhirnya. dan menjelekkan. Aduh, maaf. Ya betul. Ini Ido dukung siapa sih? Kamu 04 ya? 04 Ya. aku. Ada juga tuh gerakan 04 tuh. Hah? Ada juga? Ada juga gerakan 04 tuh. Oh ya? Jauh dari bahasa ntar kesannya. Tapi gini, aku nggak suka yang dua pemilu terakhir itu emang black camping lagi. Itu Abdur ya. Itu Abdur. Aku ngomong-ngomong curhat nih. Aku sering banget tau beli tiket itu tapi nggak pernah nonton. Udah berapa kali tiket Gitu. Panji beli nggak nonton. Black ya. camping udah selesai kemarin ya. Soalnya aku ada pendukung Oh, yang ngambil mendukung lapar kayaknya. temanku yang mendukung paslon sebelah. Saat aku tanya emang dia mau ngapain, tapi dijawab dengan kejelekan paslon yang satu. Jadi maksudku ya kok cuman kita pengen dikasih tahu kejelekan, saling nyerang kejelekan jadi nggak ada. Iya makanya kan. Contohnya Pak Prabowo gitu. Kasus HAM-nya dia ini kan selalu dibahas di Iya, selalu. selalu di semua pilpres yang dia ikuti. Tapi ketika dia jadi Menhan nggak pernah dibahas. Gitu.
Gitu juga Pak Ganjar misalnya. Kekurangannya dia sebagai gubernur nggak pernah dibahas, nggak dibahas waktu dia jadi gubernurnya. Kasus Wadas misalnya baru dibahas ketika dia mau nyapres. Gitupun Caimin dan Kalau Anies. Pak Anies apa? ya kan banyak Anies yang banyak, Be. Halo. Oh ya. Tendensius banget. Anies banyak be. Jadi kita tahu ya. Ya, Edo pilihannya Edo nyoret apa? siapa Ya, ya. yang kita udah tahu yang dia coret ya. Oke. Kamu nggak mungkin milih 01 kan? Kamu sudah Ini kan pernah. kita ngomong selesai ini kita udah tahu siapa yang kita pilih. Ya, betul. Ya, ya, Tapi gini, ini yang aku baca juga ya, karena aku lumayan lah ngikutin. Elektabilitasnya 01 tuh sebenarnya yang paling dikambing hitamkan. Yang paling bahasa underdog. Oh iya, underdog. Jadi nggak terlalu dipandang lah. Ini koalisi siapa sih partainya? Kalau Nasdem. 01 Enggak tunggu, Pak Anies ini independen diusung atau gimana? enggak, Udah lah, Nasdem. Nasdem. Dia masuk Nasdem. Nasdem. Tapi sebelumnya independen kan dia? Enggak dong. Enggak ya? Kan dia orang partai. Dulu dia Gerindra kan? Gerindra. Betul, yang ngusung dia kan dulu Gerindra. Pak Wo. Ya, terus dia kemudian keluar dia ikut ke Nasdem. Nasdem ini Caimin Nasdem juga ya? Enggak, PKB. PKB. Oh, Iya, Nasdem. Nah, PKB. itu yang membuat Demokrat kecewa. Karena Anies tuh awal maunya enggak Sama Pak kan sama koalisinya AHY ya? Nasdem tuh sama Aku Demokrat gak ribet kan. sih yang waktu mereka itu tuh kayak dramanya tuh aku gak terlalu ngikutin. Aku ngikutin dramanya tuh. Sebenarnya udah mau AHY. Pak Anies sama Pak AHY nih Ya, diusung tapi dia Demokrat ngerasa ya. mungkin nggak begitu kuat. Ini Mungkin ya. tunggu Pak, tapi masih Anies sama Gerindra, Pak Anies sama Gerindra. Enggak, kan Enggak. udah mundur dan masuk ke Nasdem dia. Langsung jadi kader Nasdem. Karena Nasdem mau dipasangkan lah nih Ya. sama Pak AHY. Pak AHY presiden Awalnya atau mau wapres? naikin Ridwan Kamil tuh kayaknya Nasdem. Tapi entah dia ngebaca peta politik ya. Kayaknya Anies lebih kuat deh. Yaudah kita naikin Anies aja. Diambil lah Anies gitu. Nyapres Oke, langsung dia. Tapi keren kemarin yang sempatnya aku suka juga sih kemarin selain kalau tadi kan sempat bahas yang Pak Ganjar membalas. Maksudnya menurutku cara mereka membalas tuh lebih nyantai relax gitu membalas Harusnya gitu. Karena sekarang gini. di Twitter ya. Kalau menurutku paslon yang menang nanti adalah paslon yang akrab di sosial media. Ya ya. Awalnya 01 merasa itu nggak perlu. Mereka akan main di underground gitu loh, kampanye dari tempat ke tempat. Tapi kita nggak faktanya beberapa hari yang lalu Pak Anies live TikTok. Oh live TikTok ya sempat ya. Bu. Ya, Betul. berdua, Awalnya berdua. dia nggak mau tuh. Dia ngerasa sosial media nggak perlu karena dua ini kan gencar di sosmed. Ya, ya, ya. Pak Ganjar lagi di TikTok terkenal. Gibran di Twitter gitu. Ya. Cukup naik gitu. Sempat Jadi apa desak Anies juga ya. ya desak Anies. Dia malah buka yang gitu-gitu. Tapi nggak terlalu viral gitu. Oke. Akhirnya dia mencoba untuk main di sosmed. Karena menurutku sosmed tuh penting banget loh. Di era sosmed sekarang. Walaupun Ya. akhirnya dibanter balik ya. Betul, betul. Itu agak pedas sih pas dibanter balik. Sempat juga ada trending yang muncul hashtag aku lupa apa nama hashtagnya tepatnya, tapi kurang lebih hashtagnya itu isi hashtagnya adalah apa aja yang udah kerjain Anies gitu kan. Ya. Dan aku juga sempat terkagum juga, Pak Anies di Jakarta udah buat begini-gini aja ya. Maksudnya ada inilah, ada ini. Sempat ada, aku lupa nama hashtagnya apa ya. Iya banyak. Sekarang gini. Menurutku gini, tanpa maksudnya aku bukan mau mendukung Pak Anies, tapi aku lebih suka campaign kayak gini, menunjukkan apa yang bisa kayak buat. Ya Apa- emang apa yang harusnya udah kan kayak buat. gitu. Yang dia kejar dari kemarin kan gitu. Cuman masalahnya yang dicecar terus ke 02 misalnya adalah ke tidak kasus 98. Sehingga dia sibuk ngeklarifikasi itu aja terus. Nggak, akhirnya mereka ngelupain fokusnya untuk kerjaan yang benar-benar. 03 yang diserang partainya terus karena dia datang dari partai itu kan. Jadi itu aja terus diklarifikasi, bukan yang baik-baik gitu. Padahal juga udah sebenarnya udah di 02 sih menurutku udah keren juga ya, pas branding gemoy itu ya. Oh iya, branding Jadi gemoy itu udah pecah meninggalkan militer dengan lagu tabrak-tabrak Ya, masuk ya, itu ya. kan. Iya. Menurut itu juga salah satu campaign yang wah keren juga sih dia. Karena gini, karena di Meninggalkan- debat tiap kalah men. Ya. Sejak awal tuh aku selalu bilang, Kleng, aku selalu merhatiin kalau debat Pak Prabowo pasti kalah, pasti. Lawannya Anies dan Ganjar men. Ya dua orang yang Anies tuh pinter banget, Pinter orasinya pinter bagus. banget, bagus. Cara bicaranya tuh bagus, makanya elektabilitasnya Publiknya dia bagus. naik kan. Karena bagus, makanya aku bilang yang bisa nge-counter Anies sebenarnya dari dulu tuh hanya Ahok. Orang yang sudah kerja dan dia bicara soal pekerjaan yang dia udah buat. Iya. udah ada
angka Udah ada fakta. Betul, bukti. angka fakta. Nah sekarang ini kan nggak ada petahana nih masalah. Ya. Nggak ada presiden yang periode sebelumnya. Mm-mm. Semuanya ini kan kita siap presiden baru kan. Iya, Ada iya. petahana Menhan. Ya kan petahana Menhan nih. Oh enggak dong. Oh enggak ya? Ya sama-sama kan. Ya orang pemerintahan juga. Tapi maksudku nggak ada petahana. Kalau Ya, ya. zaman gubernur pilkada Pilgub. DKI, Pilgub DKI kan itu petahana lawan orang baru. Jadi Ya, ya. kelihatan yang ya memang Ahok bicara kerja gitu. Tapi lumayan sih waktu itu head to headnya berimbang sih, hampir berimbang ya. Ya karena Anies bicara sesuatu yang belum dikerjain, Ya, ya. Ahok bicara apa yang sudah dia kerjain. Orang suka. Mhm. Ya, gitu ya. loh. Itu keren sih, satu adu gagasan, satu adu hasil kerja. Adu hasil gitu loh. Dan Nah sama-sama sekarang ini keren. kan masalahnya tiga-tiganya ngawang gitu loh. Ya, ya. Bicara sesuatu yang belum pernah ada dikerjakan. ngawang. Iya. Nah kalau bicara ngawang makanya aku bilang Anies lebih bagus. Karena dia profesor. Jangan ngawang dulu kali. Enggak maksudnya bicara Bicara tentang konsep masa konsep depan. depan gitu Ya. loh. Dia lebih bagus karena dia profesor. Pak Mahfud lebih bagus karena dia profesor. Mereka tuh bisa secara akademik tuh bagus gitu. Pak Ganjar juga. Iya. Punya Nah yang Konseptor basic militer ya. memang agak sulit menurutku. Ya, Untunglah Gibran agak ngangkat. Karena Gibran pun bicara kerja. walaupun masih nyari-nyari Oke. Ya sebetulnya gitu. Itu yang memang Bangke, Babi. kalau menurutku gimmick soalnya. Iya Ya, sih. uh, Nggak main gimmick kemarin. Betul. Karena menurutku tim ses tuh menentukan di debat juga. Iya. Tim iya. sesnya dia ngerasa kan gimmicknya Pak Prabowo di narasi Dari tim itu kan ses ya. meledak. Meledak. Gemoy itu kan. Jadi mereka coba kita cari gimmick lagi. Meroket abangku. Ya meroket abangku. Tim ses nggak lagi kayak. Sekarang nih tim kreatif nih Ya, kayaknya. sekarang tim semua kreatif sibuk dari tim masing-masing kreatif. paslon Karena tuh. gini loh, karena faktanya memang kita tuh bukan masyarakat yang makan visi dan misi. Mungkin aku Ya. Ido adalah orang yang mikir kleng dia mau buat apa ya buat negara Chan. Iya. Masyarakat lain enggak. Banyak orang yang milih Pak Prabowo karena lucu. Kita tahu Nita Fior enggak? Iya. Iya, Kayak milih Pak pernah Prabowo. lihat di Kenapa? Karena dia Karena gemoy. gemoy gitu. sih. Jadi maksudnya karena masyarakat kita yang makanya aku bilang yang kuat di sosmed, yang kuat bikin gimmick di sosmed kemungkinan akan menang. Tapi keren juga ya, maksudnya dia memakai trending TikTok untuk campaign tuh. Karena itu udah sekarang yang istilah kita hidup di zaman Iya. sekarang gini, Ya. kasus saja yang lagi viral, nggak pecah-pecah, nggak Walaupun- diurus-urus sama kepolisian misalnya ya. Mm-mm. Baru viral, baru dikerjain kan. Iya. Akhirnya kasusnya Kak Brigadir J. Kalau nggak viral kan kita nggak pernah tahu kasus itu Ya, akhirnya Iya gitu. benar. Semua karena viral. Nah sekarang cara satu-satunya untuk membuat masyarakat melihat dia, viralin. Oke. Pak Prabowo dengan yang sabar dulu, izinkan aku menjawab, itu kan muter-muter terus di TikTok. Iya, iya. Kata-kata yang diksi yang bagus ya. Betul, 2 minggu cuy. Dia sebenarnya kaku Viral. untuk berekspresi seperti itu, tapi karena mungkin itu tim kreatifnya Betul. oke dan dia Ya, ya. ngelakuinnya dengan kok lucu ya jadinya meledak. meledak. Soalnya Pak Prabowo dikenal dengan tegas. Iya. Mengeluarkan Iya. kata-kata yang Betul. Ya, yang Di luar- nalarnya Betul. orang-orang di Terus kiri. kemudian dia Kebiasaan tiba-tiba aja. lucu, Ah, kan orang jadi Ya. lucu juga ya gitu. Boleh nih asik gitu. Soalnya sekarang gini, kalau sekarang makanya aku bilang tadi, kalau sekarang bicara demi bangsa dan negara, semuanya juga bicara demi bangsa dan negara. Iya, Siapa yang pasti. enggak kan? Semua untuk Indonesia hebat, Indonesia emas 2045. Semua harapannya itu. sekarang yang berarti yang suka-sukaan aja udah. Sekarang makanya aku bilang pilihnya personal. Sama Aku kayak- nggak salahin Nita Fior dia milih karena lucu. Sama ya kayak itu kan Perspektif dia. dia. Makanya personalnya sekarang karena banyaknya bonus Iya. demografi, usia 20-an something sampai 35 ini tinggi banget. Dan kita semua yang sampai umur 30-an something ini aktif bersosial media, disitulah celah kampanye terbaik. Ya, ya. Bahkan ada teman kerjaku yang umur 25-an kayak. Dia mantap milih Prabowo juga, Pak Prabowo. Kenapa gitu? 24 25 ya. Aku gak tahu sih nggak naik spesifik, cuman ya kalau kayak bilang usia apa? Apa tadi dia bilang usia apa? Bonus demografi. Ya temanku salah satu juga. Walaupun mungkin dia dia nggak berarti nggak terpengaruh kasus 98 juga. Umur 25 Sejujurnya sih kalau 20-an something enggak, atau bahkan kita yang 30-an Kayak 20. something ini, kita kasus 98 kan kita masih Ya, ya. kecil banget gitu loh. Jadi Jadi kayak kita nggak tahu banget. dalam arti kampanye Pak Prabowo di tim sesi Pak Prabowo tepat sekali menurutku dengan bonus demografi ini. Tapi sebenarnya susah juga kalau aku mikir gini, kalau misalnya
kita selalu bukan membela Pak Prabowo ya, karena semuanya tuh punya, makanya Oh aku enggak, bilang, kita enggak bela siapapun. aku nggak Cuman bela siapa-siapa ya. Kita Tapi hitung-hitungan aja sebenarnya. betul, semua tuh juga punya keburukan Iya, loh. iya. Kalau terus kita berpikir bahwa kita melihat keburukan dalam memilih sesuatu, ya kapan Ki bisa maju kan? Makanya Ki lihat programnya aja gitu loh, atau personal gitu. Terserah Ki. Ya memang sih aku juga menilai dari Personal tadi. kelihatan Ya. di frame anyway. Kelihatan punggungmu. Tapi kayak memang kelihatan gitu loh. Kok memang kelihatan. Memang harus personal gitu. Nggak salah juga sih aku misalnya orang yang milih, aku nggak mau milih Pak Prabowo dengan karena dia pelanggar HAM. Ya ini Pelanggar suara HAM, ini ya. gitu loh. Jadi ya udah gitu. Tapi kan kadang tuh kayak bisa perdebatin juga gitu loh. Bahkan dari Itu kan ada. dari tim sesnya juga atau dari pihak Gerindra pun selalu bilang bahwa ya kayak baca aja gitu kasusnya gitu, bahwa Pak Prabowo kan memang tidak pernah mengakui bahwa Iya. Uh, Cuman yang memang gini loh, dia bilang ya, mereka bilang bahwa dari tim semua yang diculik sama tim Mawar itu kembali gitu loh. Oh, Yang kembali hilang semua. itu bukan Iya. yang diculik sama tim Mawar. oh gitu. Dan selalu bahasanya mereka ini, pembelaan mereka ya, bahwa itu perintah atasan. Harusnya kan kayak lihat atasannya siapa. Oke. Ya Tapi- cuman dari siapa pamanku kan ikutlah partai, ada beberapa paman. Dan mereka pun nyampein ke kita adalah jangan percaya yang potongan-potongan. Kamu tidak tahu yang sebenarnya ada di sana tuh gimana. Jadi Tapi iya. yang viral-viral itu Kayak- dia bilang jangan percaya ya. Tapi kalau Supaya gini nggak terkompor, supaya iya. nggak cepat terkompor gitu lah. Tadi kan ngapain bahas 98 sebenarnya. Usia itu Lama. Kita nggak ada di sana zaman ya itu. kita nggak gitu. di Ya, sana, kita nggak tahu Masih apa. kecil Sangat, tuh. sangat tidak kompeten kita membahas itu sebenarnya. Betul. Baru lahir tuh. Cuman yang ya ini kita bahas kenapa tadi sempat ke 98 karena itu jadi isu musiman terus ya. Ya, setiap Dan dia ini pasti Ini kan kita muncul menilai, terus. ini kan kita menilai tim ses menghadapi. Anggaplah itu catatan hitam yang selalu Ya. akan muncul ke Pak Prabowo. Iya, Tapi benar. menurutku Cuman tim- yang lucunya gini loh, kenapa itu nggak dibawa-bawa waktu dia dipilih jadi Menhan? Kenapa orang diam-diam aja? Kan kalau kita konsisten nih, Kayaknya sempat dibawa, tapi Enggak. enggak sempat tapi enggak lama kalau nggak salah. Kenapa dia yang dipilih? Kan dia tuh gini-gini yang dulu lagi dibawa, tapi enggak. Cuman sebentar, habis itu terus ya jalan. guys yuk jangan terlalu jauh yuk. Ya, cuma segitu doang. Nggak, tapi intinya gini, yang pengen jadi poinku tuh adalah melihat tim sesnya bereaksi terhadap isu yang udah berkepanjangan gitu. Dengan dia muncul dengan gemoy itu, menurutku itu branding yang bagus. Pecah. Dengan bonus demografi yang mungkin anak-anak muda zaman sekarang yang tidak terlalu udah mungkin emang tidak bersinggungan dengan masa 98. Kembali lagi tetap teman-teman yang lagi tetap berjuang di aksi Kamisan, yaitu kita tetap support. aku respect. Nah, cuman kita sekarang poin kita bahas ini adalah melihat campaign ini kan. Campaign ini bukan, yaitu isu yang kita 98 sih bukan ranah kita dan luar kompetisi kita. Tapi semuanya menurutku punya dosa masa lalu ya. Iya, Enggak benar. semua Pak, enggak apa-apa. Tentu nggak ada Iya, yang sempurna semua. kan. Iya, Itu iya. aku bilang. Makanya kita jangan terlalu meninggikan mereka loh. Pada akhirnya mereka cuma manusia biasa aja. Oke. Ingat kata Tuhan, jangan nyembah berhala. Makanya sepakat sama Romo Magnis kan. Kita tuh nggak bisa milih yang terbaik. Aku udah tahu kalau- Ido nyorot siapa lagi yang kedua nih. Hah? Oh enggak ya. Golput, boleh kan golput? Itu yang aku mau tanya. Karena ini ngawang, nggak ada jejaknya. Kalau kemarin SBY kan ada, oh jadi kenapa Ki pilih lagi? Akhirnya Ki pilih lagi. Jokowi ada nih jejaknya, oh pilih lagi. Kalau ngawang ini nggak apa-apa kan golput? Nggak apa-apa, maksudku Kan balik lagi tidak personal. memilih itu kan juga pilihan. Iya, Kayak memilih untuk tidak memilih kan. iya. Memilih untuk tidak memilih, Betul. cuman karena apa? Karena aku pengen lihat dulu nih kerjanya gimana. Nanti kalau naik lagi, bisa jadi dia lagi si orang ini yang tak pilih. Kalau dia kerja bagus. Memilih capres tidak, capres cawapres enggak, kader-kader iya. Kader-kader. Yang kayak daerah yang lokal-lokal DPRD ya yang gitu tuh ya. Oh ya, kayak kalau legislatif dan ini kayak tetap Legislatifnya milih. iya, tapi Berarti kayak punya pilihan sampai yang legislatif. Siapa Giring ada nih, Ji? ada.
Apa? Giring maju emang. Ya, aku nanya aja. Siapa maju? Giring. Giring nih. Ji. Oh Giring enggak kan udah coret kayak. Enggak maju kayak dia. Kalau menurutku sih versi terbaiknya Giring ya waktu di Niji. Aduh. Sorry Giring. Jangan lupakan. Asli lah itu versi terbaik dirimu, man. Jangan menyerah. Ya kalau kadar-kadar oke lah. Kalau capres jujur enggak. Karena itu kebanyakan aku ke doktrinnya adalah kejelekannya mereka semua dan terekam jejak digital itu semua. Jadi kayak, duh kerjanya apa ya? Tapi kan tetap ya itu ya karena Ki mau milih yang legislatif ya udah datang ke sana. Iya. Yang kertas suara presiden robek aja biar nggak dipakai disalah gunakan. Ya. Wih kalau itu punya pengalaman sebenarnya. Ya cuman gak usah dibahas di sini lah. Oh iya nanti Iya. di track itu ke TPS mana. Aku lagi mikir. Ya iya makanya. Kenapa? Lagi mikir podcast kita nih. Ya namanya juga kita ngobrol. Ya kita berhak dong Ya, untuk ya. mengini. Tapi kan kita dari tadi nggak menjelekkan siapapun. Ya, kan? Enggak. Kita bicara fakta dan maksudnya ini Hampir. cara penilaian kita aja Ya, gitu loh. Karena ya memang sudah seharusnya usia kayak kita tuh mikir loh politik Ya. gitu. Oke lah Ki pun mau milih untuk golput, tapi harusnya Ki punya alasan jelas untuk golput kan. Iya, iya. Yes. Jangan yang kayak udah malas ke TPS, mager, mending di rumah aja. Nggak boleh. Sangat tidak bertanggung jawab sebagai warga negara ya. Datang, please datang. Walaupun Kalau cuma kalau Kalau kamu alasannya- golput robek semua surat-suratnya. Tapi Kalau datang. alasannya cuma Jangan karena semua itu doang. hari Valentine. Ada yang kayak gitu temanku cuy. Kayak nggak nyoblos enggak. Valentine soalnya cok. Ya, pas Rabu-Abu juga ya? Iya, Rabu-Abu juga. Cuma Rabu-Abu kan harus tetap ya. Sama nyoblos ya harus tetap lah. Jangan jadi alasan. Lupa lagi Rabu-Abu Ba- kapan? Hah? Udah apanya? sudah. Ya, 14. maksudnya awalnya aku nggak ingat kalau 14 Oh. pas Rabu-Abu. Ya tapi ya, iya. Ya pada akhirnya Ki, Persona berarti ya. kalau aku sih personal gitu. Harus personal. Ya, dan stop kalau menurutku Ki memilih itu fanatik banget gitu loh. Nah Ya, itu ya. dah makanya aku bilang jangan Sampai nyembah kayak berhala. ya betul terlalu fanatik terus kemudian Ki saling bercecap terus kemudian sampai sama temanmu Ki nggak berteman. Ingat setelah Nah mereka itu ya kan setelah mereka kejadian. terpilih kalian tetap jadi teman gitu loh. Itu lucu gitu. sih. Ya, bener. Banyak yang kayak gitu. Banyak. Saling ngejek-ngejek. Di keluarga pun ada tersinggung. yang kayak gitu kok, beda partai. Adunya kejelekan, bukan harus gini, bukan ngedoktrin yang baik-baik, bukan enggak. Tapi ngadunya kejelekan. Loh, aku kayak kan lu pernah gini, cerita gini, gini. dulu waktu kita Pernah, podcast di mana ya? Yang waktu masih di Spotify kita. Ah. pernah. Teman Pernah, dekat iya, kita pernah. aku ceritakan. Tadi kan aku nyinggung juga, kan kayak pernah. Iya, teman dekatku, teman dekat kita semua kenal. Itu nyindir aku di sosmed gara-gara aku memilih siapa gitu. Iya. Dan nyerangnya personal. Kan itu gentak begini juga tuh. Getol banget tapi dia. Ya, Cuman zaman ya itu udah kan akhirnya dia kan tim slow lah. banget kan Iya. gitu. cuman ya slow akhirnya sekarang. Jangan terlalu fanatik. Benar. Hidup benar. kita terus berjalan, entah mereka siapapun yang terpilih jadi presiden, ya kan? Jangan fanatik, jangan nyembah berhala, jangan yang berlebihan. Tetap yang di situ aja sembah. Betul. Ingat ke Tuhan Yang Maha Esa aja. Yes, itu bro. My lord. Berarti sejauh ini Ki udah pasti satu orang ya? Udah, pilihanku udah. Udah. Siapa? Oke. Yoi, halo. Oke. Ini nih, yang ini nih. Kelihatan. Berarti aku harus bayar adalah Ki sudah memilih satu orang ini tanpa melihat yang lainnya. Sudah melihat dong. Oh, Oke. oke. Enggak, dia udah menyeleksi berarti B. Aku udah Dia nyeleksi. Enggak, soalnya kalau personal kan kayak aku suka ini, udah ini. Jadi aku nggak melihat yang lain lagi gitu. Nggak. Oh, lihat dong. Iya. Kan Hah? personal. Oh, oke. Bagaimana cara kayak Memfilter itu. memfilter dua orang itu? Yang nggak aku pilih. Ya, ya enggak kayak Ya itu udah pilihannya personal. Ya, itu Sangat personal gitu. Kayak aku nggak suka sini karena dia begini. Heeh. Aku nggak suka sama ini karena dia begini. Udah. Dan itu sangat personal ya. Apa yang dia lakukan itu menyakiti perasaanku. Yang satu, Ya, yang ya. satu lagi dia punya kebijakan yang Oke. menyakiti perasaanku juga. Oh ya. Nah, yang ini dia nggak punya kebijakan yang menyakiti perasaanku. Karena tidak pernah membuat kebijakan. Pernah, semuanya pernah buat kebijakan dong. Baik bangsat. Semua pernah bikin kebijakan. Nah, dari semua ini dia nggak pernah buat kebijakan yang menyakiti perasaanku. Jadi aku pilih dia. Nice sih, cara yang bijak. Iya, jadi kayak ya makanya aku bilang kita harus personal cuy, nggak bisa pilih oh ini
Kle, dia ini seorang negarawan, dia akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Alah, emang Tapi siapa kalau yang enggak anjir? misalnya mendoktrin dengan cara yang black campaign itu sama dengan yang menjelek-jelekan ya. Black Itu campaign tuh bagus menurutku apa? gini loh, buzzernya menurutku. Iya itu Iya, dah iya. buzzernya. Mereka Iya. nih sih nggak ada masalah, Aku tapi kan yakin cawapres tuh nggak ada yang sikut-sikutan dengan cara kayak gitu loh. yang Iya. nyindir-nyindir ada. Tapi kalau menurutku nyindir-nyindir itu karena mereka terpancing juga kan. Iya, tapi kan di Semua saling sindir cuy di sosmed belakang tuh. itu kan baik-baik aja. Bahkan pas debat kan nyerang langsung. Iya sih Pak. Iya, benar. Pas yang Pak Jokowi juga savage-nya bangkit. Iya juga. makanya kan. Ada potongan yang campaign debat yang sebelumnya ya. Yang Pak Jokowi nge-savage Pak Prabowo tuh lumayan juga tuh. Iya makanya kan itu ya mereka saling sikut-sikutan gitu loh. Iya iya. Jadi iya. tetap mereka saling sikut-sikutan karena mereka di kontestasi yang sama gitu. Tapi menurutku nggak banget sih kalau di level debat saling sindir Sikut. gitu. Nyindir itu kayak kelihatannya keren tapi menurutku enggak sih. Kalau Enggak. Ya, kalau aku nggak etik sepakat ya. sih kayak yang kayak menjelekkan personal itu secara Ya, ya. langsung di debat tuh nggak Ya, perlu itu- menurutku. itu mungkin Kayak aduh di situlah kayak menunjukkan apa yang bisa kita lakuin. Ya, itu Ya. tendensius. Walaupun sebenarnya aku juga format debat kita doang aku nggak begitu suka. Kayak pernah nonton debatnya Amerika nggak? Enggak. pernah. Debatnya Amerika lebih bagus konsep debatnya. Agak berbeda dibanding kita. Soalnya kalau tanya jawab kayak gini retorika. Kayak ngerti retorika kan? Dikasih iya. pertanyaan A, siapa yang bagus menyusun kata-kata yang lebih bagus ya kelihatan emang lebih bagus. Oke. Dan aku bilang sejak awal aku juga udah tahu siapa yang bakal lebih unggul di debat ini. Ya. 2 nama pasti. Tapi kalau Prof Amerika, Mahfud, Anies Baswedan. 2 orang ini bagus banget kalian. Iya, profesor. Can be kalian tuh ngalahin mereka tuh. Dosen Pak. ya. Tiap hari Ya, ngomong. mantan rektor kan Anies Baswedan. Jadi kayak susah. Gak bisa kayak lawan 2 ini. Kalau urusan bicara anggaplah ini cerdas cermat kan. 2 ini terlalu bagus untuk urusan cerdas cermat. Ini kan kayak sama aja cerdas cermat kan. Iya benar. Tapi kalau di Amerika sendiri kayak gimana yang kayak tadi bilang? Kalau setauku konsep debatnya berbeda loh sama. Coba kayak lanjut aku mau cari dulu. Anjing aku lagi ngeblank lagi tiba-tiba. Iya, tapi kayak ngerasa debat ini gimana? Jalannya so far Ya nih, karena enak aku nggak nggak? pernah lihat debatnya. Oh iya. Tapi itu maksudku. Yang menyebar di sosmed adalah gimmick-gimmick dan saling sindir itu. Yang trending ya maksudnya. Ya, yang trending pasti Potong-potongan maksudku. Kalau potongannya kalau debatnya bermutu, yang trending nggak mungkin saling sindirnya. Masalah itu aku bilang, Yang pasti yang keluar kalau bermutu itu. Yang itu yang adu keluar. gagasan kayak waktu yang zamannya Ahok sama Pak Anies. Ah, Kan saling soal yang gusur-gusuran, soal banjir. ya. Kan saling adu fakta sama saling adu konsep. Ah, Itu yang keluar di sosmed. ini kenapa Amerika tuh tema debatnya disukain? Karena mereka biasanya ngebahas tema yang lagi viral. Nah kalau misalnya kayak kemarin itu kan ngebahas tentang apa? Temanya pertahanan. Terus kemudian sempat sebelumnya apa ya? Kesehatan dan lingkungan ya. ya kalau nggak salah. Pokoknya intinya tema-tema yang ngawang gitu loh, yang bukan ngawang yang kayak umum gitu loh. Nah kalau di Amerika, misalnya yang lagi rame di Amerika apa? Black Lives Matter. Ya. Dikumpulin mereka semua paslonnya, apa yang gagasan Ci untuk orang-orang kulit hitam di Di negara Amerika. kita. Ci mau buat apa untuk mereka? Jadi gitu lebih bagus loh. Jadi sekarang yang viral kemarin apa? Pas selama zaman-zaman ini polisi tembak polisi misalnya. Nah, gimana gagasan Ci untuk menjaga misalnya supaya tidak terjadi lagi polisi membunuh polisi? Atau misalnya kita lagi rame judi online. Bagaimana pandangan kalian bertiga Cara menang judi slot. cara biar gacor? Fuck. Aku tahu sih yang paling gacor yang mana. Apa nih? Kan kemarin ada kader partai yang main Candy Crush. Jadi yang presiden dari partai itu sih kayaknya jago ya. Oh ya, masa? Jangan framing. Enggak, kan bercanda. Oh iya. Serius banget. Jadi aku ngerasa kayak gitu. Makanya orang lebih suka. Jadi kayak misalnya di kayak yang terakhir itu kan ngebahas tentang LGBTQ kan. Misalnya Amerika. Sekarang viral juga. Misalnya gara-gara Deddy Corbuzier ngundang si Ragil.
Nah, Indonesia bagaimana pandangan kalian tentang keberadaan ragil di podcastnya Om Oh Deddy? iya, harusnya yang kayak gitu Kayak juga gitu. Jadi kayak lihat loh di si kepalanya dia ya. Kayak apa. siapa Ya, Lucinta ya. Luna. Ya, kayak jadi gimana kalau sih kayak ngebahas pandangannya? tentang bagaimana pandangan Bapak tentang melestarikan lingkungan. Ya elah, tim Keluar saya bikin draft tuh baca. Yaudah ya benar. Iya, 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 iya. Jadi bukan pemikiran dia yang keluar ya. Bukan pemikirannya. Maksudku mungkin pembahasan yang ditanya mungkin bukan hal yang kenegaraan ya, tapi cara dia berpikir dan Cara dia menjawab berpikir. itu yang kita pengen lihat. Dan soal isu-isu yang lagi rame di sosial. Ya. Gitu Black Lives Matter misalnya Amerika Iya, apa. iya, Kalau iya. gitu lebih seru konsepnya sebenarnya. Kayak perlu loh hal-hal kayak gini tuh dibahas sama presiden. Iya sih, bener sih. Yang lagi rame apa tuh bahas aja. Fenomena TikTok misalnya. Bagaimana pandangan presiden masyarakat Indonesia yang kalau misalnya timnas kalah Iya. Instagram lawannya tuh diserang gitu. Pandangan presiden gimana? Bagaimana Kayak gitu-gitu perasaan aja gitu. Iya, iya. Supaya nggak kejadian lagi atau Ya, ya udah ya. jadi Kayak tradisi, menurutku udah tradisi kayak aja. remeh-remeh gitu mendingan dibanding kayak semua udah ngebahas lingkungan dari 20 tahun lalu, cuy. Ya Iya kan? sih, iya. Dan gitu Zaman aja ya. zaman Mega juga Bu Mega sama Pak Prabowo lawan SBY dan Mungkin JK juga ngebahas soal Aceng, lingkungan Aceng kan. cocok jadi pakar nih. jawaban yang Pakar pohon. Template. ya maksudnya bukan template ya. Itu udah aku bilang kan bisa disusun draftnya sama Jawaban ini. yang sangat bukan Tapi kalau misalnya kayak PPKN lah ya. Pak ini fenomena ini gimana menurut Ya, Bapak ya, ya. gitu. Itu kan pandangan ya gitu. Secara jadi seru gitu loh. Makanya debat Amerika selalu seru. Karena kelihatan banget loh dia orangnya kayak gimana. Kayak Ya, bayangin ya, waktu Hillary Clinton sama Donald Trump ngebahas tentang perang di Irak misalnya. Itu ngeri banget pandangan pebisnis dan dari keluarga politisi berbeda. Seru ngebahas apa yang viral. Aku lebih suka Ya, ya. kayak gitu sih dibanding kayak Dan orang lebih relate ya. relate karena Iya. semua kita tahu kasusnya, Oke. semua tuh ngerti loh yang diomonginnya apa. Jadi kita tuh misalnya anggaplah kayak Amerika misalnya Black Lives Matter gitu. Ya. Kita udah mikir, kayak orang kulit hitam nggak boleh digituin. Nah tiba-tiba ntar ada presiden yang bilang nggak apa-apa, nggak apa-apa kalau dia salah mau kulitnya apa. Nah kan kayak kesel ya. Ih, Ya. kok dia gitu jawabnya? Aku nggak mau pilih dia. Gitu loh. Tapi sekarang gini, siapa di antara mereka yang nggak jawab bagus-bagus soal lingkungan dan pertahanan? Semua jawabannya bagus-bagus. Ya pertanyaan PPKN dengan jawaban PPKN. PPKN. Pertanyaan retorika dengan jawaban retorika. Ya. Dan pada akhirnya juga karena jawabannya template kayak gitu, ya akhirnya kita melihatnya dari kurang-kurangnya kan gitu. Fokus ke kurang-kurangnya. Coba kalau kita kasih, oh Pak, debat kali hari ini kita ngebahas kasus yang lagi viral apa gitu. Iya. Seru. Kayaknya udah gitu aja. Ya udah hampir sejam ya? Udah sejam. Udah sejam. Kayaknya udah mantep pilih satu orang ya. Aku udah sih. Aku Ido udah. golput. Ya, saya golput. Emang keluar dari negara ini. Ya memang kamu bukan orang Indonesia ya. Kamu tidak peduli. Kamu tidak mencintai Diki negara. pilih siapa Ki? Apa itu huruf M? Marcel. Oh halo. Mahfud dong em. Mahfud. Mahfud. Mahmud apa? Mahfud sih? Woi, Mahfud. Mahfud. M Gunggur ya. Aku selalu kebalik maaf Pak ya. M Hakim Gunggur. minta maaf M Gunggur. Marcel Gunggur. Gunggur. Siapa tahu suatu saat aku jadi presiden. Who Amin. knows? M Gunggur. Saya hanya Nggak, Ci kalau jadi presiden ini lucu sebelum kita tutup. Kalau Ci jadi presiden misalnya, program unggulan Ci apa? Program unggulan Cang ya. Ini tapi presiden tahun berapa dulu nih? Ya terserah tahun berapa aja. Apa yang kita pengen bikin? Cang ya, apa ya? Yang kira rasa harus banget. Tapi Bikin kalau aku sawah ada sebanyak nih. mungkin. Ya. Sawah. Oh berarti kayak Pak Soeharto. Soalnya menurut Pangan Cang yang kuat. lucu kalau kita negara seluas ini nggak beras impor tuh lucu. Betul, bagus. Benar. Bagus. Sama ya kelautan sih. Kenapa gitu? Ya kita negara maritim. Maksudnya ini kembali ke sesuai sejarah negara kita aja lah. Negara agraris, negara maritim. Ikan nggak perlu impor lah. Maksudnya ikan kurang apa sih di Indonesia ini? Asli tinggal Ya, mancing. maksudnya itu dua hal kembali ke ciri negara kita aja sebenarnya. Itu yang kita kuatin. Gak usah lah bikin Silicon Valley itu. Toh nanti orang akan lebih butuh nasi daripada teknologi. Gokil. Mantap Babi. Oke. Pilih saya nomor 4.
Wakilnya dong. Wakilnya Bingung Acen. juga nyari wakil, kayak bingung nyari pacar. Acen. Tunggu di episode berikutnya. Babe akan kasih tahu pacarnya siapa.